Yesus Kristus, pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersuka cita untuk datang ke rumah Tuhan. Dan satu kerinduan setiap kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kerinduan kita saat ini untuk setiap kita boleh mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktu ini untuk terus kita kejar hadirat Tuhan. Dan selamat pagi saya ucapkan untuk Bapak Ibu Saudara yang tengah menikmati ibadah streaming. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Kita ada di tempat yang sama, yaitu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mari satukan hati kita untuk bersama-sama dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Kita datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus itu, mempersembahkan hati kita, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah kita, Raja kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Biar masing-masing setiap kita pagi hari ini berhubungan langsung dengan Tuhan. Kita nyatakan bahwa Tuhan adalah segalanya dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, sumber segalanya dalam kehidupan kita. Hati kami melimpah dengan syukur Bapa, sebab perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib, yang nyata dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, atas rencana-Mu, atas rancangan-Mu, yang senantiasa mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kami. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami mau memprioritaskan Engkau terlebih dari segalanya Tuhan. Engkau di tempat yang pertama di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hampiri tahta-Mu yang kudus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Bukannya Yesus, apa yang harus ku berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, menuhi hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Segenap hati kami Tuhan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti
mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul salah bebanku. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidup, haleluya, berui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altar-Mu Tuhan, kami sujud di altar-Mu ya Yesus, membawa hidup kami, membawa seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, berui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Di altarnya ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, berui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bersama-sama kita bangkit berdiri dengan sepenuh hati kita katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku.
hati kami terus melekat kepadamu ya Yesus. Biar hati kami, biar hidup kami melekat kepadamu ya Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami ya Roh Kudus. Seperti yang Bapa mau, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hadirat-Mu memuaskan jiwa kami. Hingga dalam hadirat-Mu kami rasakan damai sejahtera. Hingga dalam hadirat-Mu kami rasakan kelegaan. Terima kasih Tuhan, Kau melawat setiap kami anak-anak-Mu. Kau terus bekerja atas kami. Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya. Kau membajak tanah hati kami untuk boleh menjadi tanah hati yang subur, di mana benih kebenaran firman-Mu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terus Tuhan Yesus pangkas setiap ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah, sehingga kehidupan kami boleh terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur dan kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap diberkati. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan untuk lawatannya atas hati kita, atas jiwa kita pada pagi hari ini. Haleluya. Pujian menyadarkan kita bahwa kita hidup
hanya oleh anugerah Tuhan. Ya. Semua yang kita nikmati itu adalah anugerah Tuhan. Sebab itu Tuhan mau untuk kita menanggapi anugerah Tuhan di dalam hidup kita, agar hati kita terus melekat kepada Tuhan, ya, sehati dengan Tuhan. Orang yang sehati dengan Tuhan, apa yang dikerjakan itu merupakan kebenaran yang dari Tuhan. Dan kita terus dibawa untuk kita sejalan, seturut dengan firman Allah, sehingga hidup kita terus di dalam bimbingannya, dan kita yakin percaya Tuhan akan membawa kita kepada berkat yang sejati, berkat yang daripada Tuhan. Sehingga kehidupan kita anak-anak Tuhan bukan hanya diberkati, tetapi menjadi berkat bagi dunia ini. Dimanapun kita berada, Tuhan menjadikan kita berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita telah memasuki bulan yang ke-10. Bulan yang ke-9 September sudah kita tinggalkan, dan kita masuk minggu yang pertama tanggal 3 bulan Oktober, dan ini merupakan ibadah yang pertama di bulan ini beserta dengan perjamuan kudus. Dan tema kita untuk bulan ini, puji Tuhan, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kerajaan Allah hadir mendatangkan kebenaran. Ya, temanya kerajaan Allah hadir mendatangkan kebenaran. Jadi kalau kerajaan Allah itu hadir dalam hidup kita, maka yang kita kerjakan pasti benar. Amin, pasti benar. Karena yang kita kerjakan didorong, dimotori, ya, oleh kuasa daripada kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu datang mendatangkan kebenaran. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Setuju bahwa kerajaan Allah hadir membawa kita untuk hidup benar? Amin, puji Tuhan. Yuk kita baca ayatnya, Roma pasal 14 dan 17, 1, 2, 3. Oh, cek ketento ke sana Pak ya. Sudah ada berkat ada di depan sana kok. Yang dilihat ke sono. Nah ini kan nulah. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, kerajaan Allah itu bukan makanan, bukan minuman, bukan pesta pora, bukan hidup hura-hura di dunia ini, tetapi kerajaan Allah itu adalah kebenaran yang datang dari atas. Kebenaran yang datang dari surga. Berarti saat kerajaan Allah hadir di tengah kita, kerajaan Allah itu akan menciptakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan yang kedua, bukan makan minum, tapi damai sejahtera dari Tuhan. Bukan makan minum, tetapi sukacita di dalam Roh Kudus. Namun yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang kebenaran. Bahwa kehadiran kerajaan Allah mendatangkan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan hanya mendatangkan kebenaran, tapi kuasa itu akan mendorong kita, menuntun kita, menguasai kita agar kita hidup di dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dengan usaha manusia, manusia pengen benar, pengen jadi bagus, gagal dan gagal kalau hanya mengandalkan kekuatan daripada manusia itu. Itulah sebabnya kerajaan Allah harus hadir di muka bumi ini untuk membimbing manusia supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Kita yang pertama kita baca ya. Kerajaan kebenaran di sini adalah kebenaran surga, kebenaran Allah ya, kebenaran Allah, kebenaran yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Di dunia ada 3 kebenaran ya, paling tidak. 1 kebenaran pribadi, nurut aku bener, tapi mbuh nek nurut wong liya. Ya. Yang kedua bener nurut umum, ya. Umum bener ya, tapi kadang umum ini benernya itu bener salah kaprah, barang sing tidak bagus kalau sudah diviralkan jadi bener saudaraku. Yang dusta iso jadi bener, itu benernya umum.
Tapi yang ketiga adalah benar yang datangnya dari Tuhan, kebenaran ilahi, kebenaran surga, kebenaran Allah. Ini adalah kebenaran yang mutlak, karena kebenaran dari Allah sifatnya langgeng. Jadi benar di bumi, ya diakui itu pasti benar di surga. Karena kebenarannya datangnya bukan dari bumi, tetapi datangnya dari surga. Sebab itu ayatnya kita baca bareng-bareng. Cik kudu madhep rono maneh to ya. 1, 2, 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Di sini penulis Injil Yohanes membandingkan antara Taurat dan anugerah, antara Taurat dan kebenaran Allah. Ya. Taurat itu sifatnya menuntut, ya Taurat itu menuntut. Tapi anugerah Tuhan, kebenaran Tuhan itu menuntun. Ya. Taurat itu menuntut, tapi anugerah Tuhan itu menuntun. Beda banget saudaraku. Jadi Taurat itu menghendaki kamu harus berbuat begini, ben bener kan begitu. Uripo sing bener begitu. Tapi anugerah Tuhan menuntun supaya kita jadi benar. Beda ya, beda ya. Kalau Taurat menuntut, kita dituntut dengan segala kemampuan kita untuk hidup benar. Tapi anugerah Tuhan membawa kita, menuntun kita supaya kita hidup jadi benar. Yang pasti benar yang mana? Anugerah Tuhan. Karena tidak menuntut kita, tapi menuntun. Sehingga kebenaran yang kita pelajari pada pagi hari ini merupakan kebenaran surgawi, kebenaran dari Allah, kebenaran yang didatangkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi karyanya, kedatangannya, ajarannya, semua yang dikerjakannya itu adalah kebenaran ilahi yang disampaikan kepada dunia ini supaya dunia ini boleh disempurnakan, diselamatkan dan boleh kembali ya menikmati kelanggengan hidup yang langgeng. Yang pertama, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Klik ya. Kebenaran di sini adalah kebenaran yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, karena Dia adalah Allah sumber kebenaran. Apa yang dilakukan tidak ada tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan. Tuhan itu benar, tidak ada Allah yang tidak benar. Tuhan itu benar, sehingga apa yang dikerjakan itu pasti benar. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 1. Puji Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 bisa ditampilkan. Puji Tuhan. Saya lupa untuk menaruhkan ayatnya ya kemarin karena begitu ya. Kisah Rasul 1 ayat 1. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Puji Tuhan. Ya. Jadi kebenaran di sini adalah kebenaran yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sehingga kita yakin percaya kehadiran Yesus di muka bumi ini bukan kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Bapa di surga. Ya. Galatia 4 ayat 4. Coba baca Galatia 4 ayat 4. Galatia pasal 4 ayat 4. Puji Tuhan. Galatia 4 ayat 4. 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, ya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus tidak sakarpe dewe datang ke dunia, saudaraku. Tapi di sini sudah direncanakan oleh Tuhan. Setelah genap waktunya, sesuatu yang digenapi itu berarti sudah direncanakan, sudah ganap
ganep 9 sasi misalkan, metenge lahir, sudah genap waktunya. Nah, di sini setelah genap waktunya, setelah waktunya tiba, Allah mengutus putranya, mengutus Yesus Kristus. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus bukan sesuatu yang dikerjakan menurut kemauan sendiri, tetapi dia datang ke dalam dunia melakukan kehendak daripada Bapanya. Ini adalah kebenaran. Ya. Jadi karya Allah. Dia harus lahir, sementara lihat dia dewasa, dia melayani jiwa-jiwa, berjalan berkeliling, berbuat kebajikan, menyembuhkan orang sakit, mengenyangkan orang lapar, menolong orang yang lemah, mengampuni orang berdosa. Semua yang dikerjakan itu datangnya dari kehendak Allah untuk Yesus Kristus di dalam apa yang dikerjakan di muka bumi ini. Sehingga semua yang dilakukannya merupakan rencana daripada Tuhan setelah genap waktunya. Ya, Tuhan mengutus putranya. Dan disinilah wujud dari anugerah Tuhan. Wujud dari kasih setia Tuhan. Wujud dari kasih sayang Tuhan kepada orang yang berdosa. Ya. Sehingga kedatangan Yesus putranya ke dalam dunia ini bukan untuk mengerjakan sesuatu yang menyenangkan hatinya, tetapi dia datang untuk mengorbankan dirinya sesuai dengan kehendak Bapanya demi keselamatan kita manusia. Ya. Lho ora iso to Gusti Allah ki terus dibebaske wae. Rasa dihukum, rasa nganggo Yesus-Yesusan, Gusti Allah ngapura lebokke kabeh swarga. Apa bisa? Ya bisa. Tetapi bertentangan dengan sifat ilahinya. Allah itu penuh kasih, tapi Allah itu adil. Amin. Allah itu bukannya kasih toh. Allah itu kasih dan adil. Allah harus melakukan keadilan, salah harus dihukum. Yang benar itu anugerah, yang salah dihukum. Bagaimana menyelamatkan manusia supaya manusia itu selamat, tetapi Allah tetap melakukan keadilan di muka bumi ini. Dia korbankan putranya sendiri sebagai wujud keadilannya. Dosa manusia harus dihukum, tapi ganjaran yang ditimpakan kepada kita, hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita telah diberikan kepada siapa? Dialihkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yesaya 53 ayat yang ke-5. Yesaya 53 ayat yang ke-5. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Pemberontakan siapa? Pemberontakan siapa? Dosa siapa? Kesalahan siapa? Kesalahan saya. Siapa yang tertikam? Dia, Tuhan Yesus. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus. Semua yang dikerjakan oleh Yesus merupakan kebenaran ilahi yang dari surga diturunkan ke bumi melalui karya Yesus, supaya manusia bukan hanya diselamatkan, tetapi bisa hidup berjalan di dalam kebenaran. Sehingga dikatakan di sini ditimpang kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luar biasa saudaraku, penderitaannya untuk kita. Ya. Tahu bilur? Bilur wong disabuti galer kabeh itu loh bilur. Ya. Penak mboten penak niku. Wah. Tapi ketidakenaan yang dideritanya itu keenaan bagi kita, menyembuhkan kita. Imani dengan yakin apa kata firman Allah. Saudara bisa sehat karena saudara yakin akan firman Allah. Saya yakin percaya. Kita bisa sehat karena keyakinan kita kepada firman Allah. Kadang kita kurang yakin, kadang kita ngalah. Oh ya umum toh, wong ning donya iki ya sok lara, kadang begitu. Ya. Ya umum lah. Ngombe aspro ning itu mesti Tuhan yang menyembuhkan, kadang enggak begitu. Sampai di mana keyakinan iman kita. Kalau kita meyakini firman Allah dengan sepenuh, saudara hidup terbebas dari segala obat di muka bumi ini. Saudara bisa sehat karena keyakinan akan firman Allah. Puji Tuhan.
Jadi yang dikerjakan Yesus itu kehendak Tuhan, itu suatu kebenaran. Yang kadang dunia menolaknya, dunia tidak bisa menerimanya, dunia tidak bisa memahaminya, karena kebenaran bukan datang dari dunia, tapi datang dari surga. Ya. Kebenaran yang dari dunia kabeh wong iso ngerti, saudaraku. Ya. Iso ngerti, bahasa dunia manusia ngerti. Tapi waktu bahasa rohani, ya, waktu bahasa rohani manusia kita nggak ngerti. Waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Yesus bahasa rohani, tapi perempuan Samaria bahasa duniawi. Ya, aku minta minum. Loh, kamu orang Yahudi kok minta minum ke orang Samaria yang jutaan? Ya. Lalu Yesus berkata, kalau kamu tahu anugerah Allah, bukan aku yang minta kamu sudah minta kepada aku. Ya. Berikan air itu, undangan saya bojomu. Ya. Ternyata dia bilang, saya enggak punya bojo. Bener, kondommu. Sing ngawur kowe iki dudu bojomu, ning wong papat wis pernah dadi bojomu. Wah, kaget dia. Tuh. Mesias, ya, nabi yang datang ke dalam dunia, ya. Ya, itu. Berikan aku minta air itu, ya. Tapi pemikiran Samaria ini air itu air sumber Yakub. Tapi Yesus memberikan air hidup, air surgawi. Ini persepsinya berbeda. Dunia nggak bisa mengerti. Sehingga kebenaran yang Yesus kerjakan untuk menyelamatkan manusia, ini jutaan manusia nggak ngerti, jutaan manusia nggak mudeng, bahkan ngolok-olok, bahkan nyindir, bahkan menganggap kekristenan ini, wong Kristen ini Gusti Allah telu, ya kok enak Gusti Allah telu. Tuhan kita tuh Esa, satu, wong Kristen Tuhannya satu, amin, Esa. Ya. Tapi manusia itu walaupun siji, tapi telu, betul nggak? Saya ini di hadapan panjenengan sedaya raga sing urip. Menjane kayak saged mriksani kula niki ragane. Nggih. Tapi Gusti Allah mriksani kula niki roh yang hidup. Jadi Tuhan melihat kita dalam alam roh. Jadi saya ini apa? Raga. Saya ini roh. Ya. Lalu yang ketiga, Allah itu firman. Kita juga punya firman yang hidup, perkataan yang hidup. Jadi manusia ini rogo, sukmo, dan wicoro. Itu perkataan kita hidup. Ya. Buktinya kalau saudara ngomong salah, misalkan melawan pemerintah, lalu saudara kejerat hukum karena undang-undang IT, saudara nulis hoax gitu, terus dihukum. Sing dihukum apa nih? Masa HP saudara sing dihukum? Ya orangnya kan yang dukung. Karena perkataan saya adalah pribadi saya. Rogo ini rogo saya, roh ini roh saya punya roh, punya rogo, punya perkataan. Berapa? 3 apa 1? 1, saya ini ya 1. Ya. Gusti Allah ya begitu. Gusti Allah itu roh, Gusti Allah itu firman, ya. Gusti Allah itu sang pencipta Allah. Ya. Jadi ya telu. Tapi berapa? 1. Yesus siapa? Yesus firman yang menjadi manusia. Ya. Bukan Allah lain seperti ini namanya ini berbeda-beda, tidak. 3 ini berasal dari 1 seperti kita. Aku rogo, aku roh, aku wicoro. Tapi saya berapa? 1 saja, bukan 3. Ya, bukan 3, saya 1. Demikian juga Allah yang kita sembah, ya, yang dunia tidak dapat mengerti, dunia tidak dapat memahami. Panjenengan itikoni Gusti Allah piro? Gusti Allah saya 1. Tapi 1 itu bisa berwujud roh, 1 itu bisa firman, bisa menjelma jadi manusia. Lah wong Jawa yang percaya nek Semar kuwi titisane Bathara Ismaya bisa percaya. Ning Gusti Allah dadi menungso mustahil. Ya, nek saya percaya Gusti Allah nek jadi manungso itu enggak mustahil. Ning nek manungso pengen dadi Gusti Allah itu mustahil, ya mustahil, ya ndak? Puji Tuhan. Ya, jadi nek manungso yang pengen dadi Gusti Allah itu mustahil. Nek Gusti Allah mau dadi apa? Gusti Allah, saudaraku. Semuanya Gusti Allah pengen menjelma jadi apa? Bisa saja karena Gusti Allah. Ya, puji Tuhan.
Jadi kebenaran yang kita jalani, kebenaran yang kita ikuti, kebenaran yang kita hidupi adalah kebenaran yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Seluruh karyanya dari lahir sampai mati, sampai naik ke surga, itu semua karya kebenaran ilahi yang datang ke bumi kita yang berdosa ini. Dan waktu datang ke bumi kita yang berdosa ini, ada satu kuasa yang datang dalam hidup kita, sehingga membuat kita bisa melakukan yang benar, bukan karena kita bisa benar, tetapi karena dituntun oleh Sang benar. Amin. Hidup kita benar karena dituntun oleh Sang benar tadi. Tapi naik Taurat dituntut untuk benar dengan tuntutan daripada Taurat itu, tapi anugerah menuntun kita untuk membawa kita kepada jalan yang benar. Jadi kehadiran surga itu mendatangkan kebenaran, bukan kebenaran dunia, tapi kebenaran ilahi. Semua yang dikerjakan oleh Yesus berupa kebenaran yang harus kita jalani juga di dalam hidup kita. Sebab itu firman Allah berkata ya, bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita untuk menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Jadi tujuan Allah dalam hidup ini bukan diselamatkan, tapi membentuk hidup kita ini supaya kita segambar dengan Tuhan Yesus. Artinya segambar itu bukan kita, melu-melu gondrong gitu ya, tak gondrong ke Tuhan Yesus, bukan itu saudaraku. Tetapi hal yang sukmani, hal yang rohani. Artinya kasihnya, karakternya, kepeduliannya, semua yang dikerjakan oleh Yesus ya untuk dunia ini ya, itu kebenaran yang harus tercipta dalam hidup kita, kebenaran itu sehingga membuat kita pun menjadi seperti Yesus, punya hati welas asih, punya hati tidak gampang enggak gampang brotoyudo begitu ya. Saat kemarin baru baca mesakne Piai Putri ya, ditulis di atas karakter yang menungso menurut dino, ditulis di atas begitu. Ya, terus wong lanang dino Senin mesem, dino Selasa rukun, pokoke apik-apik kabeh, sing lanang ta apik kabeh. Bareng sing wedok Piai Putri Senin nesunan, Selasa nesunan, Rebo nesunan, Kamis nesunan, Jumat nesunan, Setu nesunan, Minggu nesunan. Enggak saya bilang geladrah kowe. Iku nek sing maos putri kan waduh tersinggungan begitu ya. Nih, tetapi kita bukan nurut peraturan Jawa. Hidup kita dikendalikan oleh surga. Hidup saudara dikendalikan oleh surga. Orang hidup benar bisa benar karena saudara dikendalikan oleh kuasa dari surga. Kebenaran yang ada di dalam Yesus yang akan menuntun kita, mengendalikan hidup kita untuk berjalan di dalam kebenaran, dan kebenaran itu absolut dan pasti benar di hadapan Tuhan karena mutu daripada Allah itu langgeng. Yang kedua, kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi kebenaran ini kebenaran yang diajarkan tadi dalam Kisah Rasul, apa yang dikerjakan dan diajarkan. Coba kita baca Matius pasal yang ke-7, ayat yang terakhir. Matius 7, ayat yang terakhir 28 berapa begitu? Puji Tuhan. Matius pasal 7, penutup dari khotbah di bukit. Ya. Ya, puji Tuhan. 7, 28 dan 29. 1, 2, 3. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ini luar biasa. Ya. Ini kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, kebenaran yang datang daripada Tuhan Yesus, bukan sekedar kebenaran, sekedar berita, tapi di dalam berita itu ada kuasa yang dahsyat, karena kuasa perkataan Allah itu mampu mengubah kehidupan manusia. Petrus yang lemes-lemes, jadi semangat maneh. Ya.
Tuhan Yesus pernah berkata begini, terus Petrus, sawangan setan lagi nginteri kowe, nintingi kowe. Ning aku berdoa kanggo kowe supaya imanmu ora luntur. Sok nek kowe wis insap, kuatno dulurmu. Nah ini terlihatkan Petrus. Jadi saya yakin percaya waktu Petrus menyangkal Tuhan itu tidak kehilangan iman. Ya. Loh, kok enggak kehilangan iman enggak? Dia tetap percaya pada Yesus, tetap percaya. Saya yakin dia tetap percaya. Dia tetap menghargai, menghormati. Lah apa yang membuat dia menyangkal? Ketakutan. Ya, itu yang membuat Petrus menyangkal itu karena dia takut. Nah aku kono aku engko lah kae wis dikentul-kentul nang kono wis dinganak-anakne. Lah nek aku katut, lah itu ketakutan itu manusiawi. Jadi manusia takut aniaya ya. Wong aku takut jarum suntik ya. Takut ya, sakit, takut gitu saudaraku. Jadi itu manusiawi. Jadi waktu Petrus menyangkal Yesus itu karena takut. Takut apa? Takut kalau disamakan seperti Yesus juga buki dianukan itu ya enggak tahan dia. Menungso sing diwedeni lara, nek mati jane ora. Nek ngerti lus mati yo sapa ngerti ora krasa apa-apa, tapi larane itu saudaraku sing diwedeni. Ya. Takut, sakit, ya. Sehingga perkataan Yesus itu mampu mengubah karakter. Siapa yang injil pertama? Siapa yang menginjil pertama? Petrus. Siapa yang khotbah pertama 3.000 orang bertobat? Petrus. Ya. Jadi penginjil di Kisah Rasul pertama Petrus yang menginjil. Petrus yang sudah diubahkan oleh kebenaran daripada Tuhan, perkataan Allah yang penuh kuasa, bukan hanya perkataan kosong, tapi perkataan Allah ini ada kuasa di dalamnya. Sehingga waktu kita imani, kita percayai, firman Allah itu tidak akan kembali dengan kosong, tapi akan mengerjakan apa yang dikatakan oleh firman Allah itu. Lah Petrus khotbah. Di Tuhan. Jadi khotbah terakhir Petrus di mana? Di Roma. Ya, di Roma. Kapan Petrus berkhotbah? Pada waktu orang-orang Kristen menghadapi aniaya. Pada zaman Kaisar Nero, harus banyak yang harus menghadapi binatang buas, dibakar, disembelih dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itu Petrus ada di Roma. Lalu Petrus mau tinggalkan Roma. Ya, jadi mau tinggalkan Roma pada masa aniaya itu. Disitulah Tuhan berfirman melalui anak muda yang bersama dengan dia berkata Kofadis. Artinya Kofadis itu kamu mau kemana? Gitu. Kamu mau kemana terus Petrus? Ya, dia mau meninggalkan Roma. Sedangkan di Roma aniaya, orang Kristen baru dalam penderitaan, wah menangis dan lain sebagainya. Lalu nubuatnya berkata, kalau kamu tinggalkan Roma, umatku binasa. Ya, kalau kamu tinggalkan Roma, umatku binasa. Lalu Petrus kembali ke Roma. Itulah khotbah terakhir daripada Petrus. Khotbah pertama memberitakan Injil, khotbah pertama menyelamatkan jiwa, khotbah yang terakhir menguatkan jiwa. Seperti yang Yesus katakan, kalau kamu sudah insaf, kuatkan saudara-saudaraku. Ya, saudara-saudara yang baru aniaya pada waktu itu, menghadapi binatang buas, digantung, dibakar dan sebagainya sebelum mati, mereka dalam kesedihan. Di saat seperti itu, Petrus berkhotbah. Dan khotbah Petrus telah membangkitkan semangat mereka, mengubah keadaan mereka. Firman yang hidup itu masuk dalam hati mereka, sehingga mereka saat menghadapi maut semua tersenyum. Sampai Nero kaget, loh, wong mati kok mengguyu,
ki wong mati kok mesem, ki wong mati kok malah nyekakak lu, ini wong mati kok ora sedih. Akhirnya senteng si Nero lalu bunuh diri. Kaisar yang memerintahkan untuk penganiayaan, akhirnya dia bunuh diri karena melihat orang Kristen yang sudah mendengar firman Allah saat dalam penderitaan, bisa dikatakan ya, kesedihan diubah menjadi tari-tarian, sehingga mereka meninggal dalam sejahtera, meninggal dalam damai, meninggal dengan senyum ya di tengah aniaya. Kenapa? Firman yang hidup itu telah masuk di hati mereka, mengubah situasi hati mereka, sehingga membangkitkan semangat mereka meninggal di dalam anugerah Tuhan, meninggal di dalam damai sejahtera. Bapak Ibu, firman itu, kebenaran firman itu yang harus kita jalani. Firman itu yang akan menuntun hidup kita. Kebenaran Allah melalui firman ini yang akan memimpin hidup kita. Firman-Mu terang pada kakiku, suluh pada jalanku. Pujian tadi mengatakan, mari kita taati, kita turuti firman Allah. Hati kita melekat kepada Tuhan dan langkah hidup kita sesuai dengan firman Allah. Karena firman-Nya adalah kebenaran Allah, kebenaran surga yang akan menuntun hidup kita. Sehingga waktu hidup kita terapkan dengan firman Allah sebagai pelaku firman Tuhan, saudara pasti hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran bukan dari dunia, kebenaran yang daripada Allah yang mempunyai mutu langgeng. Perkataannya luar biasa. Ya. Badai pun teduh. Ya, waktu badai, Yesus saya berkata apa? Diam. Luar biasa perkataannya, hidup. Dan sampai hari ini Tuhan Yesus Kristus tidak berubah. Perkataan saya yakin tidak berubah. Jikalau kita mampu mengimaninya, kita akan melihat karya yang besar dalam hidup kita. Sebab itu, ayo terus berjalan di dalam terang firman Allah. Puji Tuhan. Yang terakhir, puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang terakhir, kebenaran, ya, hidup benar di dalam pimpinan Roh Kudus. Yohanes pasal yang ke berapa itu? Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat 13. Puji Tuhan. Yohanes 16 ayat 13. 1, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, siapa Dia? Roh, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kebenaran yang kita kerjakan adalah kebenaran yang Yesus kerjakan. Kebenaran yang kita lakukan adalah perkataan Yesus, ajaran Yesus yang mengajar kita melalui firman-Nya. Waktu itu kita lakukan, pasti kita berjalan di dalam kebenaran. Dan yang terakhir ini hal yang rohani, ya. Tapi saya yakin Roh Kudus sampai hari ini tetap ada, amin. Tetap menuntun kita, tetap bersuara di dalam hati kita. Hanya kadang-kadang kita yang kurang peka, ya. Rasul Paulus berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, kita dipimpin oleh Roh, kita hidup daripada Roh. Kita hidup di dalam kebenaran. Tapi kalau kita hidup di dalam daging, suara Roh akan tidak kita dengar, saudaraku. Ya, contohnya saja, misalnya pergi dengan saya, terus Bapak Ibu di tempat pasar ramai gitu, saya bengok-bengok sok ra krungu, betul nggak? Karena suara dari sekeliling kita bising. Ya. Demikian juga kalau kita hidup di dalam daging, artinya hidup masih dagingiah, ya, suara dunia masih memenuhi sekeliling telinga kita, maka suara Tuhan tidak akan terdengar. Ya. Maka itu kita perlu untuk hidup, tanggalkan segala keduniawian.
Ayo hidup di dalam pimpinan roh. Kalau roh itu besar, saudara-saudaraku, saudara akan melihat karya Allah semakin besar dalam hidup saudara. Nek roh kecil, dunianya yang gede, ya kita nggak akan lihat. Kenapa nggak ada terjadi mujizat? Karena aku nggak percaya Tuhan Yesus berkata begitu. Itulah sebabnya, ayo, surga hadir mendatang kebenaran. Kebenaran dikerjakan oleh Yesus, kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, dan kebenaran hidup di dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Karena Roh itu menggantikan Yesus untuk memimpin hidup kita. Ya, apa yang didengar dari Yesus itu yang disampaikan kepada kita. Apa yang dikehendaki oleh Yesus, oleh Allah Bapa, itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga waktu kita dituntun oleh Roh Kudus, Alkitab katakan Dia akan menuntun kamu di segala kebenaran. Orang yang dituntun oleh Roh Kudus pasti hidupnya menjadi benar. Ayo kita hidup ya, kebenaran dikerjakan Yesus, kita kerjakan ya. Terakhir 1, 2, 3. Apa itu? Kok rada cilik. Saat ya. Saat surga 1, 2, 3. Saat surga hadir dalam kehidupan kita akan menjadikan kita taat kepada kebenaran Allah, taat kepada kehendak Allah, taat kepada firman Allah, dan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Berdoa agar setiap hari surga hadir dalam hidup kita, sehingga membangun kehidupan kita menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan ya. Dan ketaatan itu akan mendatangkan kelimpahan berkat dalam hidup saudara, jasmani terlebih rohani. Sebab yang terakhir apa? Carilah dulu kerajaan Allah biar hadir dalam hidup saudara, dan semua kebenarannya, apa yang dikerjakan, diajarkan oleh Yesus dan Roh Kudus, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Kiranya Tuhan terus bekerja dalam hidup kita, menambah-nambahkan berkat rohani jasmani dalam hidup kita, sehingga hidup kita tidak anjek ya, tidak anjek, tapi terus bertumbuh menyenangkan hati Tuhan. Kerajaan Allah hadir semakin besar dalam hidup kita. Saudara akan diperkenan oleh Allah melihat hal-hal yang luar biasa. Seperti waktu Yesus berkata kepada Nathanael, ya, kamu Nathanael ya, orang yang tidak ada kepalsuan dalam hidupmu. Waktu Yesus berkata begitu, loh kok tahu Tuhan? Oh aku wis ngerti kowe nang isor bonara, aku wis weruh kowe. Tuhan adalah anak Allah, langsung begitu saudaraku. Bisa mengerti ya. Puji Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yesus, kebenaran yang dikatakan Yesus itu adalah kebenaran dan kebenaran sejati. Yuk kita cari kerajaan Allah, yang lain pasti ditambahkan kepada kita. Kita tunduk di hadirat Tuhan. Kita pujikan satu pujian, ya Bapa yang mengasihiku. Puji Tuhan. Renungkan firman Allah yang kita dengar pagi hari ini. Hiduplah di dalam karya Kristus, hiduplah di dalam pengajaran Kristus, hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Anugerah Allah menuntun kita. Taurat menuntut kita, tapi anugerah Tuhan menuntun kita. Berbahagialah yang menikmati kita anugerah Tuhan, karena hidup kita akan dituntun oleh Tuhan di dalam segala jalan kebenaran. Ya Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu
indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sekali lagi kita katakan, ya Bapa yang mengasihiku. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya, segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Allah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, segala. Hadir Tuhan, hadir di tengah kami. Kuasa surga hadir di tengah kami. Haleluya. Oh, kebenaran-Mu. Yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Dan Raja Agung, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Rajaku. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran yang sejati yang telah sampaikan dalam setiap hati kami. Kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, bekerja seperti apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Oh Tuhan, belajar seperti ajaran yang Kau berikan kepada kami, berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami yakin dan percaya saat hidup kami memperkenankan hati-Mu ya Tuhan, semua berkat, semua kebaikan, semua pasti dilimpahkan dalam kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, menjadikan kekuatan kami untuk terus kami berjalan di dalam kebenaran Allah, berbicara tentang kebenaran Allah.
semua yang kami kerjakan memperkenankan hati Allah. Haleluya. Dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Puji Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Puji Tuhan. Kau Bapa Amin. yang mengasihi, Amin. Haleluya. kuasa-Mu Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. hati yang Haleluya. baru Kau Haleluya. beri. Layakkan kami semua Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kalau ada kekurangan, kesalahan, dosa-dosa dalam hidup kami, darah-Mu mensucikan kami, sehingga Mu boleh dilayakkan menikmati perjamuan-Mu. Perjamuan-Mu tidak menjadi laknat dalam hidup kami, tetap menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, mengembalikan yang salah, sehingga semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Buku berkat surga, sehingga semua berkat ini ada kuasa yang bekerja di dalamnya, mengubah hidup kami, memberkati hidup kami, dan menolong hidup kami. Kami terima berkat perjamuan kudus di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, seperti biasa, mari maju satu persatu, kita ambil perjamuan kudus. Itu Bagianku. Monggo. Kaulah yang Ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi, Amin. Haleluya. kuasa-Mu Pulihkanku hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Segalanya di dalam hidupku, mengasihi-Mu,
bangkit berdiri. Allah yang Coba dibuka, ayat-ayatnya dibaca. Puji Tuhan, itu menjadi berkat bagi Bapak Ibu di sepanjang bulan ini. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Raja sudah mendapat semua, kita buka, lalu kita baca masing-masing ayat yang ada di dalam hosti. Puji Tuhan, itu menjadi kekuatan kita di sepanjang bulan ini. Mari kita siapkan hati kita buka juga cawan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat. Alkitab katakan, inilah tubuhku. Biarlah dengan iman kita mengakui apa yang ada di tangan kita adalah tubuh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah percaya? Ini adalah persekutuan di dalam tubuh Yesus. Mari kita makan bersama-sama dengan iman, yakin percaya ada berkat Allah di dalamnya yang berguna bagi hidup kita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dengan iman kita meyakini juga dari firman Allah bahwa Yesus mempunyai tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, kesehatan yang sempurna. Mari kita imani saat kita makan tubuhnya, hati kita, iman kita juga berkata, tubuhnya menyatu dengan tubuh kita, sehingga mendatangkan kesehatan dan kekuatan dalam tubuh kita. Karena penyakit, mari kita imani, oleh bilur Tuhan, kita disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dijamah oleh Tuhan, penyakit kita disembuhkan, tubuh kita menjadi sehat oleh kemurahan Tuhan. Kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sudah percaya ini adalah cawan persekutuan dalam darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hidupmu menyatu dengan hidupku ya Tuhan. Haleluya Yesus. Sehingga aku boleh berkata hidupku bukan aku lagi. Amin. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang penuh kekudusan, Amin. Kebenaran, Amin. damai sejahtera, Yes. penuh kuasa, Haleluya. penuh berkat, melimpah terjadi Yesus dalam Tuhan. hidup kami. Kepenuhan Kristus mengambil bagian dalam hidup kami. Rohani, jasmani, melimpah diberkati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua berkat-Mu pada perjamuan kudus ini. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus
Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih untuk berkat perjamuan kudus yang telah memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkat melimpah melalui penderitaan-Mu. Engkau dikutuk agar kutuk yang ada di hidup kami diangkat oleh Tuhan. Sehingga kami tidak di bawah kutuk, tetapi kami di bawah anugerah Tuhan. Kepalamu dimahkotai duri, agar kepala kami, pemikiran kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga dapat berpikir secara cerdas, dapat berpikir secara jernih, dapat berpikir pemikiran-pemikiran Kristus ada di kepala kami. Demikian juga Tuhan, Engkau telah dihancurkan tubuhmu, penderitaan yang harus menimpa Engkau, menimpa kami ditimpakan kepadamu ya Tuhan. Dan oleh bilur-Mu kami disembuhkan. Amen. Kami yakin berkat kesembuhan pun mengalir dalam hidup kami. Tangan-Mu dipaku, tangan-Mu disakiti, tangan-Mu dilubangi, agar tangan kami menjadi tangan yang penuh dengan berkat. Setiap tangan yang kami, dapat menjadi tangan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dapat terulur menolong, dapat menopangkan tangan menyembuhkan. Semua datang daripada Engkau. Kakimu dilubangi, agar kaki kami boleh berjalan di dalam jalan penyertaan Tuhan. Kemana kami berjalan, hidup kami menjadi berkat. Kemana kami berjalan di dalam berkat Tuhan. Dan rusuk-Mu ditombak darah dan air keluar. Rusuk yang telah diubah menjadi, diciptakan menjadi wanita dan diberikan kepada Adam sebagai suami. Sehingga rusuk-Mu dihancurkan, rusuk-Mu ditombak, rusuk-Mu dilukai, agar kehidupan rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan, agar rumah tangga kami dipelihara oleh Tuhan, agar rumah tangga kami senantiasa ada dalam perlindungan dan berkat daripada Tuhan. Terima kasih untuk berkat perjamuan kudus pagi hari ini, memberikan kekuatan yang baru untuk kami terus melangkah mengiring Tuhan sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sudah diberkati, yuk kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Untuk pagi hari ini kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan dan juga lewat perjamuan kudus. Biar setiap kita diberkati, roh kita semakin hari semakin kuat dan semakin perkasa. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik, persepuluhan yang terbaik, dan kita naikkan pujian Tuhan adalah gembalaku. Padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku.
Haleluya Yesus. Bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita angkat tangan kita untuk memberkati persembahan serta persepuluhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Gembala kami yang baik. Engkau Gembala yang membawa kami ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Engkau membimbing kami Tuhan Yesus, menuntun kami. Dan Engkau senantiasa bertanggung jawab dalam kehidupan kami, sebab Engkau Allah kami yang hidup. Saat ini Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu yang taat, untuk kami boleh memberikan persembahan serta persepuluhan. Tuhan, Engkau melayakkan, Engkau menguduskan setiap persembahan yang boleh saat ini kami persembahkan. Kami boleh mengembalikan persepuluhan kami. Tanda kami taat kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Engkau akan mengembalikan berkali lipat ganda apa yang boleh kami persembahkan. Dan biarlah persembahan kami untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus, untuk boleh memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, berkati untuk anak-Mu yang boleh mengelola keuangan gereja ini Tuhan dengan hikmat-Mu, dengan roh yang takut akan Tuhan. Kami percaya Engkau menguduskan persembahan ini Tuhan, Engkau memberkati orang yang menabur dengan bersukacita. Terima kasih Bapa, berkat doa yang kurang dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan simak warta gereja di bulan Oktober. Selamat datang di bulan Oktober. Bulan kerajaan Allah menghadirkan kebenaran dalam kehidupan setiap kita. Kebenaran. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tidak terasa kita memasuki di bulan Oktober, bulan yang mendekati akhir tahun di tahun 2022. Saya yakin dan percaya bahwa sepanjang tahun ini pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, melanjutkan tema di bulan September tentang menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupmu, kita akan masuk lebih dalam lagi berbicara tentang kehadiran kerajaan Allah menghadirkan kebenaran. Di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Orang yang hidup dalam kebenaran, pastinya dia tidak akan khawatir, dia tidak akan takut dengan masalah yang dia hadapi. Apalagi bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, kehadiran kerajaan Allah dalam hidup kita akan membawa kita hidup dalam kebenaran, sehingga kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang di dunia yang semakin jahat ini. Nah, oleh sebab itu saudara, saya terus mengajak saudara untuk bersama-sama hadir di gereja kita, untuk kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan, lebih dalam lagi belajar tentang kerajaan Allah yang membawa kita hidup dalam kebenaran. Saudara, setiap minggunya, setiap ibadah-ibadah berlangsung, saya terus mengundang saudara untuk bersama-sama kita membawa pujian penyembahan kita, belajar tentang kerajaan Allah, membawa kita hidup dalam kebenaran. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan sebelumnya ada doa intim pribadi mulai jam 8:15. Bapak Ibu bisa mengikutinya. Untuk ibadah tengah minggu, ibadah hari Kamis jam 18. Monggo Bapak Ibu Saudara, saya undang semuanya untuk hadir, merasakan hadirat Tuhan. Ibadah Crown hari Sabtu jam 5:30 sore, ibadah pemuda. Dan Biston pagi setiap Selasa sampai dengan Sabtu jam 4:30 pagi. Demikian warta gereja
untuk sepanjang minggu ini. Monggo Bapak Ibu diperhatikan, dan saya rindu untuk kita semuanya boleh memiliki hati gairah untuk mencari wajah Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya selalu. Untuk petugas hari Minggu besok, WL-nya Saudari Nora, kemudian nggak datang. Untuk singernya Saudari Vika dan Saudari Putri. Mohon diperhatikan untuk jadwal-jadwal yang sudah tertulis di warta, untuk Bapak Ibu Saudara semuanya, pelayan-pelayan Tuhan memperhatikannya dan melaksanakannya dengan hati yang penuh rasa syukur karena diberikan kehormatan untuk melayani Tuhan dan penuh kasih ilahi untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya. Bapak Ibu, saya kembali mengingatkan untuk kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk retreat tanggal 24 dan 25 Desember. Jika saudara mau nabung, silakan segera menabung. Ya, Noel bisa maju ke depan, kita akan bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Dan kita percaya bahwa ibadah pada pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini keluargaku Tuhan. Amin. Haleluya. Berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku. Haleluya. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Amin. Jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Sampai akhir hidupku Tuhan, Ku mau setia mau melayanimu. setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi dengan iman kita katakan, ini keluargaku Tuhan. Keluargaku Tuhan, Berkati, 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 berkati dan lindungi semua. Haleluya. Jagaiku dan seisi rumahku Sampai akhir hidupku Tuhan. sampai akhir hidupku Tuhan. Amin. Ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Aku bahagia. Bahagia jadi keluarga Allah.
Tuhan Engkau melihat setiap hati kami. Ini adalah keluarga kami Tuhan. Pada pagi hari ini sebagai hamba-Mu, kami berdoa untuk setiap keluarga yang ada di tempat ini. Engkau memberkati dalam setiap aspek hidup mereka. Engkau memberkati keluarga mereka. Engkau memberkati pendidikan mereka. Engkau memberkati masa depan mereka. Karena kami percaya masa depan yang penuh gilang gemilang hanya ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Dan pagi hari ini kiranya anugerah rahmat-Mu mengalir bagi setiap Amin. jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Mereka yang juga saat ini menyimak di streaming, Tuhan juga memberkati mereka satu persatu Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami hari ini yang tidak hadir. Tuhan tolong mereka. Tuhan yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang saat ini mulai undur Tuhan gerakkan hati mereka. Untuk mereka bersama-sama kami beribadah, bersekutu bersama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa khusus untuk Ibu Marni yang akan 2 minggu lagi akan melaksanakan operasi. Kiranya penyertaan Tuhan menyertai Ibu Marni. Tuhan memberkati Ibu Marni. Proses demi proses yang sedang dihadapi, Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan memberikan keberanian. Kami percaya Tuhan akan menyertai dalam operasinya. Biarlah anugerah Tuhan, berkat Tuhan terus melimpah bagi Ibu Marni. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah yang selanjutnya. Kami tahu bahwa Engkau berperkara dalam setiap ibadah. Dalam ibadah yang terpenting adalah Engkau hadir dan kami menikmati kehadiran-Mu. Karena ketika Engkau hadir, kami dilawat Tuhan, kami dipulihkan Tuhan, kami disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara, kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Segala